Cabang lomba debat konstitusi mempertemukan dua tim yang masing-masing menduduki posisi pro dan kontra. Pada kesempatan kali ini, posisi pro ditempati oleh tim PTKIN 10 dan posisi kontra ditempati oleh tim PTKIN 11. Mosi perdebatan kali ini adalah Perda Syariah, ruang intoleransi di Indonesia. Baik, acara akan saya mulai. Apakah peserta siap? Dari PTKIN 10. Siap, moderator. Baik, untuk PTKIN 11. Siap, moderator. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik jika kita mengenal. Untuk itu kita beri waktu kepada setiap tim untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim pro. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim kontra yang berbahagia, timekeeper serta moderator yang kami hormati. Perkenalkan, kami di perwakilan PTKIN 10 dari tim pro dengan saya sendiri Indriani Sukiman sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan bangunan argumentasi dari segi conceptual approach. Dan di samping kanan saya ada rekan tim saya, Saudara Nadif Patimura, sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan bangunan argumentasi dari segi legal approach, serta di samping kiri saya ada rekan tim saya, Saudara Morsal Samuel, sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan bangunan argumentasi dari segi case approach. Moto kami adalah dari bumi raja-raja. Kami datang dalam semangat bermoderasi, mengukir prestasi, lawamena haulala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam konstitusi. Kesempatan yang sama saya berikan untuk tim PTKIN 11, dipersilakan. Sungguh sangatlah ceria. Tidak lupa jalan-jalan ke Bekasi. Perkenalkan, kami dari tim kontra. Dengan saya Jessi Fitriani selaku pembicara pertama yang akan mengoptik jalannya perdebatan kita kali ini dalam ranah latar belakang, definisi dan urgensi. Di sebelah kanan saya ada Andi Agung Malongi selaku pembicara kedua yang akan mengoptik perdebatan kita dalam ranah yuridis normatif dan fakta-fakta empiris. Di sebelah kiri saya ada Yasser Arafat selaku pembicara ketiga yang akan mengoptik jalannya perdebatan kita hari ini dalam ranah landasan sosiologi, studi komparatif dan solusi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Baik, untuk itu perdebatan kami dimulai dari pembicara pertama PTKIN 10. Waktu dimulai sejak awal Anda berbicara. Dipersilakan. Quid legitim moribus. Apa artinya peraturan bila tanpa moralitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim kontra yang sungguh berbahagia, timekeeper serta moderator yang kami hormati. Perda yang mana sebagai produk kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses politik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan berstandar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepastian umum dan atau kesusilaan. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural dengan berbagai macam agama, budaya, ras, etnis, dan budaya yang beragam atau disebut juga dengan megakultural. Maka ketika adanya Perda Syariah, Dewan juri yang terhormat, yang dalam hal ini ditujukan untuk mengatur kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini
konteks daerah, maka akan memicu terjadinya intoleransi di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Maka kami dari tim Pro sangat menyepakati adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni Perda Syariah Ruang Intoleransi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasannya konflik yang sering terjadi di negara Indonesia, yakni konflik antar umat beragama dan konflik antar aliran tertentu dalam suatu agama. Tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk merawat kebinekaan, di mana salah satu yang menjadi masalah krusial yakni tentang isu toleransi umat beragama yang berada di Indonesia, yang mana memiliki 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Maka ketika adanya produk hukum yang notabene-nya mengatur seluruh masyarakat dalam tingkat daerah yang mengadopsi sistem dari masyarakat khusus yakni tentang agama, maka tentu saja akan memicu terjadinya intoleransi di Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami menegaskan, Dewan Juri yang terhormat, Pro sangat menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni Perda Syariah Ruang Intoleransi di Indonesia. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Salam konstitusi. Suatu penyampaian sangat baik dari PT KIN 10. Kesempatan yang sama saya berikan untuk PT KIN 11. Dalam waktu 3 menit tanpa toleransi waktu, dimulai sejak awal Anda berbicara. Dipersilakan. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, izinkanlah kami untuk membawakan perdebatan kita kali ini dalam ranah akademik konseptual guna mengawal dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, berbicara terkait daripada Perda Syariah yang begitu ramai terdengar di telinga kita, maka mari bersama-sama kami selaku tim kontra menolak adanya mosi perdebatan kita kali ini. Seperti yang kita ketahui secara bersama, hingga saat ini ada 14 daerah yang telah menerapkan Perda Syariah sebagai produk hukum yang harus ditaati oleh masyarakat setempat. Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita kali ini akan kami mulai dengan argumentasi yang bersifat filosofis. Apabila kita merujuk pada tujuan negara Indonesia yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, maka dengan hadirnya Perda Syariah sejatinya merupakan bentuk dari perlindungan terhadap rakyat dari segala bentuk pelanggaran moral dan pelanggaran kesusilaan. Mari bersama-sama kita mengupas satu persatu secara definitif kata kunci pada perdebatan kita kali ini, yang untuk membuktikan bahwasanya Perda Syariah bukanlah sebuah intoleransi di Indonesia. Yang pertama, yakni Perda Syariah. Perda Syariah merupakan istilah suatu daerah atau peraturan dalam sebuah daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam yang merupakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah dan provinsi, kabupaten dan kota. Berdasarkan hal tersebut, apabila kita merujuk pada Pancasila sila pertama yakni mengamanatkan ketuhanan yang Maha Esa, maka sangatlah jelas bahwa Perda Syariah ini hadir untuk kemudian mengatur masyarakat daerah dari pelanggaran-pelanggaran keagamaan. Dan kita tidak perlu mengkhawatirkan adanya diskriminasi oleh kaum-kaum minoritas, sebab peraturan daerah tersebut, contohnya penggunaan jilbab di sebuah daerah, hanyalah sebuah imbauan Dewan Juri terhormat untuk kaum-kaum minoritas. Lalu yang kedua adalah intoleransi. Intoleransi sebagaimana yang kita ketahui adalah kurangnya toleransi terhadap kepercayaan agama yang lain. Berdasarkan hal tersebut yang perlu kita pahami secara bersama bahwasanya di dalam pasal 18B ayat 1 telah terang menegaskan bahwasanya pengakuan negara dan menghormati aturan-aturan yang ada di setiap daerah yang bersifat istimewa. Artinya berdasarkan pengakuan tersebut tidak ada bentuk intoleransi apapun dalam Perda Syariah tersebut, Dewan Juri terhormat. Sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 29 ayat 1 bahwasanya negara membebaskan warganya untuk kebebasan beragama. Pun yang perlu kita ketahui secara mendalam bahwasanya Perda Syariah sejatinya adalah aturan daerah yang bersifat melindungi dan dari berbagai pelanggaran keagamaan dan mencegah tindakan kesusilaan, baik itu masyarakat mayoritas maupun minoritas sendiri demi kenyamanan orang lain. Pun Dewan Juri terhormat, sehingga intoleransi itu hanyalah sebuah stigma yang tidak perlu kita pertahankan dalam mosi perdebatan kali ini. Dewan
yang terhormat. Adapun solusi akan kami bawakan dalam pertemuan ini adalah memasifkan atau mengoptimalkan adanya pengawasan dalam pembentukan dan pengimplementasian perda syariah, sehingga dilandasi dua argumentasi utama bahwasanya perda syariah bertujuan untuk untuk merealisasikan budaya lokal dalam sebuah daerah, yang kedua melahirkan rasa aman kepada masyarakat, sehingga kami tetap berdiri kokoh bahwasanya kami menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Salam konstitusi. Menarik sekali ya perdebatan pada hari ini. Untuk itu saya lanjut ke PTKIN 10 untuk pembicara kedua, siap? Silakan. Pancasila sebagai kalimat unsawa atau kalimat pemersatu daripada bangsa. Nurholis Majid dalam bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim kontra, timekeeper, serta moderator yang sungguh sangat kami hormati. Terkait dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, maka saya menegaskan kembali bahwa kami sangat sepakat dengan Perda Syariah, ruang intoleransi di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya membangunkan argumen saya, perlu kita bidasi terkait dengan argumen yang sudah disampaikan dari tim pro, tim kontra, yang mengatakan bahwa perlu ada negara untuk bagaimana melindungi daripada kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada dasarnya Perda Syariah tidak dapat mengakomodir hal itu dan tidak mencerminkan kebinekaan Tunggal Ika. Dewan juri yang terhormat, lanjut daripada argumen saya bahwa pada hakikatnya negara Indonesia merupakan negara yang multikultural, multi etnis, multi budaya dan multi agama. Olehnya itu Dewan juri yang terhormat, produk-produk hukum dilahirkan tidak boleh bernuansa agama tertentu, suku tertentu, etnis tertentu, karena pada dasarnya akan berpotensi diskriminasi, intoleransi yang berujung pada retaknya kebinekaan kita. Dewan juri yang terhormat, kalau kita lihat landasan itu telah dijelaskan bahwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menghindari yang namanya intoleransi dan diskriminasi. Dan Pancasila sebagai landasan kita yang pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dewan juri yang terhormat, hal yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, yang menegaskan bahwa negara Indonesia berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat kedua, negara Indonesia menjamin kebebasan masyarakat dalam meyakini kepercayaannya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Interupsi. Silakan. Dewan juri yang terhormat, adapun Perda Syariah tidak mengatur mengenai masalah kesusilaan dan diskriminasi, tetapi dengan adanya Perda Syariah tersebut selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia untuk merevitalisasi kebudayaan lokal, bukan hanya memfokuskan kepada peraturan agama tertentu. Dewan juri yang terhormat, sehingga dengan adanya kebudayaan lokal yang hadir dalam masyarakat akan terimplikasi dalam Perda Syariah itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, argumen yang sudah disampaikan dari pro sangat baik. Hanya saja Dewan juri yang terhormat kering secara yuridis maupun filosofis, karena pada dasarnya ada beberapa perda syariah yang dicabut atas landasan intoleransi dan juga diskriminasi. Dewan juri yang terhormat, kita bisa lihat perda syariah di Madura yang dicabut atas landasan intoleransi dan juga diskriminasi. Melanjutkan argumen saya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa silakan. Dewan juri yang terhormat, kami kemudian menantang rekan-rekanku dari tim kontra untuk membuktikan saat ini, sekarang juga, berapa data yang tercantum saat ini terkait dengan pelanggaran, terkait dengan kasus intoleransi yang disebabkan oleh Perda Syariah. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, tim kontra tidak memahami mosi perdebatan kita pada kali ini, karena pada dasarnya argumen yang mereka lontarkan memang secara fakta baik namun kering dalam yuridis, karena pada dasarnya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak harus berlandaskan kepada asas kebinekaan Tunggal Ika. Artinya bahwa materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, dan juga materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk
agama, suku, golongan, dan kondisi-kondisi tertentu. Maka dapat kami simpulkan Dewan Juri yang terhormat, setiap peraturan perundang-undangan atau perilaku hukum yang lahir tidak boleh bernuansa agama dan berpotensi terhadap diskriminasi dan intoleransi. Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga sudah ditegaskan oleh salah satu mantan hakim konstitusi dan sekaligus pakar hukum tata negara, Profesor Mahfud MD. Dia menegaskan bahwa Perda Syariah itu merupakan diskriminasi dan berpotensi terhadap meretakan kebinekaan Tunggal Ika. Maka dapat kami pertegaskan kembali bahwa kami sangat sepakat dengan Perda Syariah, ruang intoleransi di Indonesia. Kita bisa melihat dalam penghapusan 7 kata itu saja, itu membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang toleransi. Buktinya penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka dapat kami simpulkan bahwa peraturan-peraturan tertentu tidak boleh bernuansa-nuansa agama atau bernuansa syariah karena akan berpotensi terhadap intoleransi dan juga diskriminasi. Maka dapat kami simpulkan bahwa Perda Syariah harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan materi muatan dalam Perda Syariah tidak boleh materi tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Salam konstitusi. Masih ada waktu bagaimana? Cukup? Cukup ya. Kesempatan yang sama saya berikan untuk pembicara kedua dari tim PTKIN 11. Waktu Anda 5 menit dengan interupsi sebanyak 2 kali dan 20 detik waktu interupsi. Tek untuk PTKIN 11 2. Tek mic. Tek. Terus. Baik, bisa didengar ya. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Dipersilakan. Lex dura septamen scripta. Hukum itu memang kejam, tapi begitulah bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan kolega tim pro serta para pemerhati debat konstitusi yang berbahagia. Sebelum memasuki pada tatanan ranah argumentasi kami, izinkanlah terlebih dahulu kami menelisik satu persatu argumentasi kegagalan yang coba dipertahankan sedari tadi oleh rekan-rekan tim pro. Sidang Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro menyatakan bahwasanya Perda Syariah dalam hal ini memiliki intoleransi di dalamnya, tapi tidak membuktikan secara fakta Dewan Juri yang terhormat perda-perda manakah yang kemudian intoleransi dalam konteks ini bahkan tidak dijelaskan oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua. Pun Dewan Juri yang terhormat untuk mengatakan suatu perda itu intoleransi, maka yang harus dibuktikan adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung melalui judicial review, sehingga apa yang argumentasi yang dikatakan oleh rekan-rekan tim pro hanyalah bersifat asumtif semata dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Memasuki pada tatanan ranah argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, memasuki pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui atau menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pun dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 2 ayat 3 bahwasanya pemerintah daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pun juga kita menelisik di dalam pasal 9 ayat 1 untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi, kabupaten atau kota. Sidang Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya keberadaan Perda Syariah adalah pengejawantahan daripada amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimana munculnya perda yang dikatakan oleh rekan-rekan tim pro adalah bersifat intoleransi di Indonesia sangatlah tidak beralasan karena bentuk diskriminasi dan intoleransi tidak ditemukan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan dari tim pro, rekan-rekan dari tim kontra, apa bisa menjelaskan apa perbedaan atau apa Indonesia mengenal peraturan daerah syariah dan apa bisa dijelaskan peraturan daerah syariah yang mana yang telah ditetapkan di Indonesia? Terima kasih, saya kembalikan.
Sidang Dewan Juri yang terhormat, kami akan menjawab kekhawatiran rekan-rekan tim kontra satu persatu, yakni berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pun telah mengakomodir bahwasanya setiap daerah dihormati kebut haknya untuk melakukan pengawasan dan melakukan daripada pengelolaan daerahnya, dan hal itu berkaitan dengan proses dari peraturan daerah itu sendiri. Pun ketika kita ditantang oleh rekan-rekan tim pro untuk menunjukkan buktinya, kami akan menunjukkan buktinya rekan-rekan tim pro berdasarkan peraturan yang telah kami peroleh, yaitu ada setidaknya beberapa daerah. Yang pertama, pemberlakuan perda syariah yang dinyatakan efektif Dewan Juri terhormat berkaitan dengan masalah ekonomi. Hal ini dibuktikan di dalam penerapan perda syariah di daerah Bulukumba. Perda syariah diterapkan di daerah Bulukumba. Buktinya bahwasanya pendapatan di Bulukumba pada tahun 2007 menaik sampai 8 sampai 9 juta US dollar berkaitan dengan tentang pengelolaan zakatnya Dewan Juri terhormat. Inilah yang menjadi bukti nyata yang gagal dipahami dan dibutahkan oleh rekan-rekan tim pro. Sangat disayangkan rekan-rekan tim pro. Pun memasuki lagi argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat. Interupsi. Ya, silakan. Rekan-rekan dari tim pro, rekan-rekan dari tim kontra, kami ingin menanyakan kembali bahwa apakah yang Anda maksudkan adalah perda yang bernuansa keagamaan itu sama dengan perda syariah? Karena seperti yang tadi sudah Anda jelaskan, itu adalah perda yang bernuansa keagamaan. Namun pembicara pertama menegaskan bahwa perda syariah itu mengandung unsur aturan dari agama Islam. Cukup, interupsi cukup. Sidang Dewan Juri yang terhormat, konteks perdebatan kita adalah berkaitan dengan pemberlakuan perda syariah, yang dimana sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama yang telah mendudukan bahwasanya dalam mosi perdebatan kita kali ini kita kontra terhadap perda syariah sebagai ruang intoleransi Dewan Juri. Maka telah jelaslah justru rekan-rekan tim prolah yang mencoba mengkaburkan fakta yang ada. Melanjutkan pada argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menelisik berkaitan dengan perda syariah, setidaknya ada dua substansi diatur dalam perda syariah. Yang pertama berhubungan dengan langsung ajaran Islam dan mengatur berkaitan dengan urusan publik, yakni berkaitan dengan prostitusi, masalah minuman beralkohol, dan berkaitan juga dengan masalah perjudian. Dan hal tersebut juga diatur didasarkan undang-undang yang ada. Ketika rekan-rekan mengatakan bahwasanya bertentangan dengan undang-undang yang ada, coba rekan-rekan tim pro membuktikan hal tersebut. Selain daripada itu, di dalam Perda Kabupaten Bengkulu, Tengah nomor 5 tahun 2014 mengenai wajib bisa baca Al-Quran bagi siswa dan calon pengantin. Tujuannya apa Dewan Juri terhormat? Untuk kemudian memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan siswa dan calon pengantin dalam memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam konteks ini adalah berkaitan dengan orang muslim dalam konteks ini Dewan Juri terhormat. Pun di dalam Perda Kabupaten Bukit Tinggi nomor 29 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dan juga infak. Dan kita ketahui bersama Dewan Juri terhormat bahwasanya pemanfaatan zakat saat ini sudah sangat merata, bahkan telah ada keluarkan berkaitan dengan beasiswa. Oleh karena itu Dewan Juri terhormat, dengan tegas dan lugas kami menolak dengan hadirnya mosi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Salam konstitusi. Penyampaian yang sangat-sangat menarik dari PT KIN 11. Kita lanjut ke pembicara ketiga dari PT KIN 10. Apakah Anda siap? Siap. Waktu sama 5 menit dengan interupsi sebanyak 2 kali dan waktu interupsi 20 detik. Waktu dimulai sejak awal Anda berbicara. Itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan kandidat kontra yang kami banggakan, moderator dan timeskipper yang berbahagia. Sebelum memasuki tataran argumentasi, kami sekali lagi menyatakan dengan tegas dan meyakinkan bahwasanya kami sangat menyepakati dengan adanya mosi perdebatan kita pada kesempatan ini, yakni perda syariah sebagai ruang intoleransi di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum memasuki tataran argumentasi kami, perlu kami menjawab beberapa pertanyaan yang sempat disampaikan oleh tim kontra. Kami akan menjawab dengan lugas, lantang, dan tegas bahwasanya berdasarkan data pada tanggal 21 Juni pada Detik News, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ada sekitar 3.143 perda dan peraturan kepala daerah yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah, termasuk di dalamnya yang bernuansa syariah atau agama. Maka dengan fakta ini jelas bahwa Dewan Juri yang kami hormati telah meyakinkan kita semua bahwa keberadaan perda syariah sebagai ruang intoleransi di Indonesia sangat kami menyetujuinya. Dewan Juri yang kami hormati. Interupsi. Silakan.
Sangat-sangat disayangkan ketika rekan-rekanku dari tim pro menjawab pertanyaan kami dengan alasan bahwasanya ada beberapa perda syariah yang dibubarkan oleh pemerintah. Yang kami tanyakan Dewan Juri, sesuai dengan konteks perdebatan kita hari ini, bahwasanya perda syariah merupakan ruang intoleransi. Sehingga ketika rekan-rekanku dari tim pro menyepakati mosi ini, artinya harus ada data yang valid bahwasanya ada kasus intoleransi yang berkaitan dengan perda syariah di Indonesia. Interupsi cukup. Terima kasih. Melanjutkan argumentasi kami bahwasanya rekan-rekan kami masih gagal dalam memahami perdebatan kita pada kesempatan ini. Dewan Juri yang kami hormati, kami sekali lagi tetap menyepakati dengan adanya mosi perdebatan kita pada kesempatan ini, yakni perda syariah sebagai ruang intoleransi di Indonesia. Melanjutkan argumentasi kami bahwa Pancasila sebagai filosofi groundslah negara kesatuan Republik Indonesia, dalam implementasinya haruslah mengutamakan demokrasi agar hidup dalam bernegara tanpa mengkerdilkan dan mengabaikan rakyat sedikit pun. Ini silakan. Dewan Juri yang terhormat, perda syariah ini hadir bukan untuk merevitalisasi kebudayaan agama tertentu, tetapi sebagainya. Dengan adanya perda syariah ini merevitalisasi kebudayaan-kebudayaan lokal yang hadir dalam masyarakat Indonesia. Sehingga jika rekan-rekanku tim pro beralasan dengan hadirnya perda syariah mampu menyudutkan agama-agama tertentu, itu adalah anggapan serta asumsi yang tidak berdasar Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini sudah dilandasi dengan undang-undang kita Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Kami akan melanjutkan argumentasi dan menjawab pertanyaan daripada tim-tim kontra bahwasanya kami sekali lagi menegaskan bahwa justru dengan adanya perda syariah sama sekali memberikan diskriminasi tentang penegakan hukum dan melanggar prinsip equality before the law. Dewan Juri yang kami hormati, melanjutkan argumentasi seiring dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah tentunya dibutuhkan pemenuhan dalam hak asasi manusia. Seiring dengan hal tersebut, perda syariah sudah tentu menyalahi prinsip dalam beragama karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Seiring dengan hal tersebut, teori kedaulatan yang dipelopori oleh J.J. Rousseau dan bahwasanya kekuasaan berada di tangan rakyat dan yang harus mengetipkan kepentingan rakyat. Maka dengan demikian kami menegaskan perda syariah sangat mengkebirikan hak rakyat dan melanggar asas demokrasi. Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan penelitian tentang perda syariah di Cianjur, Jawa Barat, bbb.com menilai perda syariah diberlakukan di sana, khususnya perda Gerbong Marhain, hanya bersifat simbolik. Perda itu hanya mencantumkan tujuan yang ingin dicapai tanpa ada indikator yang jelas. Untuk itu mengatur keberhasilan pengimplementasiannya. Lebih daripada itu, proses pembuatan perda keagamaan bersifat elitis dan rasanya cenderung tidak inklusif. Dewan Juri yang kami hormati, selain menimbulkan kontroversi, memicu ketegangan, konflik, dan perda syariah juga dikhawatirkan akan menjadi alat politisasi agama. Perda dengan begitu dapat kehilangan otoritasnya, religiusnya, hanya menjadi kebiasaan publik biasa dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dewan Juri yang kami hormati, dengan alat politik syariah ini juga menjadi paradoks yang akan dikhawatirkan oleh masyarakat terjadinya kesalahan dalam law enforcement, penegakan hukum. Maka Dewan Juri yang kami hormati, kami sekali lagi menegaskan dan meyakinkan kami dari tim kontra bahwa dengan adanya perda syariah ini akan menimbulkan ruang intoleransi di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, maka kami sekali lagi menegaskan ketika perda syariah notabene diadopsi dari agama tertentu, maka akan membuka ruang intoleransi karena potensi rata ketidaknyamanan bagi masyarakat non-muslim, maka akan menyebabkan rasa intoleransi. Dengan demikian kami menegaskan bahwa kami sangat tidak menyepakati dengan adanya mosi perdebatan kita pada kesempatan ini karena perda syariah menimbulkan ruang intoleransi di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, dengan demikian kami sekali lagi menyampaikan perda harus mencerminkan prinsip kebinekaan. Materi muatan perda harus lebih menggali nilai-nilai agama yang bersifat universal yang berlaku bagi semua umat beragama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Maka ini sebenarnya sangat mendiskriminasikan, melanggar prinsip negara hukum equality before the law. Dewan Juri yang kami hormati, maka kami menekankan sekali lagi kami tidak menyepakati dengan adanya mosi perdebatan kita pada kesempatan ini, yakni kami menyepakati dengan adanya mosi perdebatan kita pada kesempatan ini, yakni perda syariah ruang toleransi di Indonesia. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi.
Perda sejatinya dibentuk atau lahir dari aspirasi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang pemberlakuannya adalah mengikat seluruh masyarakat dalam daerah tertentu. Sedangkan apabila perda tersebut diadopsi dari negara tertentu, maka secara langsung akan menimbulkan ruang dari intoleransi. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pokoknya pasal 6 huruf A sampai dengan huruf J sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan pembicara kami yang kedua, bahwa pembentukan perda syariah harus berlandaskan asas Bhinneka Tunggal Ika dan asas kenusantaraan. Maka usulan yang kami tawarkan, yang pertama, perda harus mencerminkan kebinekaan. Yang kedua, materi muatan perda harus lebih menggali nilai-nilai agama yang bersifat universal yang berlaku bagi semua umat beragama dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan Dewan Juri yang terhormat. Sehingga perda-perda yang dihasilkan itu tidak akan membuka ruang intoleransi, karena sejatinya mosi perdebatan kita kali ini adalah membahas tentang intoleransi. Perda syariah yang membahas intoleransi, bukan perda syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin lebih dipertegas kembali, kami dari Tipro sangat menyepakati adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni perda syariah ruang intoleransi di Indonesia. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam konstitusi.